Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang perspektif global governance ya. Jadi birokrasi pemerintah maupun birokrasi swasta pada dekade ini tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi ya. Jadi ada dua hal yang ingin kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dampak globalisasi baik secara politik maupun ekonomi, sosial, budaya ya. Yang juga nanti akan berpengaruh terhadap respon birokrasi menghadapi globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Dan yang kedua, dampak globalisasi terhadap governance dan praktik birokrasi di negara kita. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pengertian globalisasi. Yang pertama, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Jadi akibat kemajuan teknologi dan informasi, kita bisa melihat bagaimana percepatan perubahan masyarakat dengan penuh dinamika ya. Ada yang bisa mengikuti, ada juga yang tertindas atau tidak bisa mengikuti perubahan globalisasi sehingga mereka merasa tersisihkan di dalam percaturan ekonomi dan politik dunia. Kemudian globalisasi juga sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi sebenarnya ranah yang disusupi oleh globalisasi itu sudah masuk ke dalam tataran intelektual, pemikiran, perubahan budaya, nilai dan seterusnya. Sehingga dari situ nanti akan berpengaruh seluruhnya kepada sistem-sistem yang berkembang, apakah ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lingkungan dan seterusnya. Globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia yang kemudian terhubung satu sama lainnya sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda bisa berdampak juga pada bagian tempat yang lainnya. Nah itu dari Anthony Giddens. Jadi apa yang terjadi di luar negeri sana secepat mungkin gitu, tanpa disadari kita sudah dipengaruhi. Seperti misalnya kejadian bencana ya, seperti kejadian pandemi, kejadian termasuk juga kemajuan-kemajuan di bidang teknologi ya. Jadi bagaimana peradaban berubah ya, modes ya, kemudian merek mobil, merek sebuah komoditi ekspor dan seterusnya ya. Sehingga dunia mengikuti perkembangan ini. Siapa yang tidak bisa mengikuti, apakah itu perdagangan dunia, maka mereka akan tersingkir dari pergaulan dunia ekonomi. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaedah-kaedah yang sama. Mau tidak mau masyarakat kita yang sudah masuk era globalisasi ini mungkin tidak terpapar oleh kemajuan ilmu dan komunikasi dan teknologi. Jadi hampir setiap orang bisa melihat kejadian-kejadian, perubahan-perubahan budaya di sisi belahan bumi yang lain dari tempat kita berada. Bahkan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dunia belahan dunia yang lain ya, sehingga kita bisa terhubung tanpa batas ya. Globalisasi adalah tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan yang menjadikan sesuatu mendunia baik dalam lingkup globalisasi tersebut maupun dalam aplikasi ya. Jadi baik secara birokrasi negara-negara itu harus mengikuti perkembangan dunia, kemudian juga harus menyamakan persepsi dan tindakannya, bahkan menggunakan teknologi yang sama
untuk bisa memperoleh informasi-informasi yang berkembang di dunia. Ya. Jadi ada 3 teori globalisasi yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan globalisasi. Yang pertama, teori tradisionalis merupakan teori yang mengatakan bahwa globalisasi disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi di masa lalu. Jadi benar bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukanlah sekejap mata sudah berubah ya, tapi akibat permasalahan-permasalahan yang kita hadapi lalu menciptakan teknologi dan informasi untuk membantu manusia untuk mencerdaskan dirinya dan keluar dari permasalahan-permasalahan sosial maupun hubungan-hubungan antar negara, bahkan sampai pada antar individu dari berbagai negara. Jadi tidak saja berhubungan antar negara, tetapi individu juga bisa berhubungan dengan individu lainnya di negara lain, sehingga percaturan atau komunikasi yang terjadi ini membuat orang berpikir untuk menciptakan sesuatu sehingga mempermudah di dalam proses kehidupannya di masa mendatang. Kemudian teori globalis. Jadi teori globalis menyatakan pengertian bahwa globalisasi mempengaruhi seluruh dunia sehingga masyarakat akan lebih terbuka dan toleran atas berbagai budaya dari luar wilayah mereka. Jadi untuk terjadi interkoneksi antar individu maupun negara, tentu kita harus menyamakan persepsi, menyamakan sedikit budaya kita, sehingga lambat laun nanti adanya terkikis budaya-budaya yang memang belum bisa menyesuaikan diri dengan proses globalisasi ini. Jadi alkulturasi budaya ini akan mengalahkan budaya-budaya yang memang tidak sesuai dengan perkembangan globalisasi. Jadi kalau kita masih berpaku pada tradisional ansih gitu ya, yang tidak bisa menyesuaikan dengan teori global, maka dalam pergaulan dunia itu kita akan menjadi sangat terlambat dan selalu berkutat pada posisi-posisi yang memang tidak bisa dipergaulkan secara internasional. Ya, jadi tradisi kita hanya berlaku untuk tradisi kita dan sulit untuk mengatur orang-orang yang masuk di wilayah kita, yang sudah notabene mereka datang ke sini berdasarkan aturan-aturan global ya. Secara ekonomi, ya secara peraturan, ya, kemudian keterbukaan publik membuat orang-orang luar negeri itu bisa masuk dengan mudah di negara kita tanpa kita halangi. Sementara mereka datang ke sini, kita sendiri bersifat konvensional dan tidak mau berubah, maka alamatnya adalah kita akan tersisih, tersingkir, dan menuju pada proses marginalisasi dan pengkerdilan budaya. Jadi kenapa budaya-budaya kita tidak seharusnya kita sesuaikan, hal-hal yang kurang bisa menyesuaikan ya, mungkin itu akan kita tinggalkan ya, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang harus ditanamkan dalam budaya kita. Jadi proses antipati untuk menolak budaya-budaya luar itu justru akan berbalik menyerang budaya kita untuk mengikis habis dan mengkerdilkan budaya kita. Untuk sebelum kita dikerdilkan atau dikecilkan artinya, maka kita harus menyaring budaya-budaya kita di luhung lalu disepadankan dengan budaya internasional sehingga mereka justru dipengaruhi oleh budaya-budaya kita untuk menerima apa nilai-nilai positif yang kita kembangkan melalui globalisasi ini. Kemudian teori transformasi atau transformis ya. Teori transformis mengatakan bahwa globalisasi tidak memberi efek yang dramatis, melainkan tetap dalam batas normal sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa kitalah yang harus lebih dulu mentransformasikan budaya kita supaya jangan sampai kita terdesak dulu baru bertransformasi. Hingga mereka sulit menerima, kita juga tidak sempat menjelaskan bahwa budaya kami memiliki nilai-nilai luhur yang patut dipertahankan dan patut
digunakan, dimanfaatkan dalam sisi ranah kehidupan birokrasi baik secara nasional maupun internasional. Jadi sebenarnya nanti kita ketika bicara sound governance, maka kemungkinan ini akan muncul dan harus dipertimbangkan di dalam proses globalisasi. Dengan penjelasan itu, maka kita memiliki beberapa ciri dari globalisasi. Yang pertama ada perubahan dalam konsep jarak, ruang dan waktu, ya. Jadi seperti tadi kita sudah bisa tanpa batas kita bicara dengan orang-orang yang jauh di luar sana, ya. Jadi kita tanpa batas ruang dan waktu, kita bisa berbisnis dengan orang-orang asing, kita bisa berbicara dengan orang-orang asing, menukar budaya, kemudian juga secara politik, ekonomi, kita bisa memberi pengaruh dan mereka juga banyak memberi pengaruh pada kita. Kemampuan kita untuk mengekspansi budaya kita maupun sistem ekonomi politik kita tergantung pada kualitas dan kemampuan adaptasi nilai-nilai budaya, ekonomi, politik yang saudara-saudara ciptakan sehingga pantas menjadi perhitungan di dunia internasional yang tanpa batas. Ya. Kemudian ciri yang kedua adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi dalam teori sistem dunia, ya, biasanya itu adalah negara-negara berkembang atau negara-negara very itu sangat tergantung pada negara maju atau sebagai pusat negara internasional. Tapi saat ini dalam proses globalisasi yang sedemikian rupa tidak lagi seperti itu. Jadi negara maju pun sangat tergantung perkembangannya pada negara-negara yang berkembang, ya. Misalnya kalau di dalam perdagangan mereka bisa menjadi konsumen negara-negara maju atau sebaliknya sebagai produsen bahan-bahan baku industri di negara-negara maju. Jadi mereka tidak akan serta-merta bisa mencaplok wilayah negara-negara berkembang dengan mematikan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang, ya. Tapi mereka justru harus memberi vibrasi pemberdayaan dan kehidupan yang layak bagi negara-negara berkembang sehingga negara-negara maju dengan mudah bisa melakukan komunikasi dan pergaulan internasional dengan negara-negara berkembang yang notabene memiliki sumber daya manusia yang banyak dan sumber-sumber daya alam sebagai bahan-bahan industri mereka. Jadi kalau mereka akan menghancurkan negara berkembang, maka sumber-sumber ekonomi mereka akan menjadi berkurang, gitu ya. Makanya kita sering melihat ketergantungan secara politik maupun ekonomi ini terlihat nyata antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Apalagi kita sebagai negara berkembang, ya. Kemudian adanya peningkatan interkasi kultural. Jadi interkasi itu adalah variasi budaya. Ya, jadi ada penetrasi budaya, alkulturasi budaya, difusi budaya yang semuanya itu sebagai dinamika kehidupan global yang tidak bisa dicegah. Jadi ada perkawinan antar agama, perkawinan antar negara, ya, kemudian perkawinan ekonomi antar negara dan seterusnya. Sehingga melahirkan model-model ekonomi baru atau model-model politik baru yang bisa mempersatukan antara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Jadi ini akan terjadi diversifikasi budaya, ya. Tidak saja budaya-budaya lokal yang adiluhung berkembang, tetapi dari percampuran itu muncul budaya-budaya baru, ada semacam alkulturasi, ya, sehingga menampilkan sesuatu keindahan dunia yang tiada taranya yang bisa kita lihat baik melalui video-video maupun melalui sosial media. Jadi kita bisa membangun menara di ketinggian, ya. Jadi yang aneh-aneh, jembatan dan seterusnya, sehingga negara-negara berkembang banyak meniru.
Jadi daerah perbukitan bisa dijadikan jembatan yang sangat indah luar biasa, yang barangkali kalau dibangun secara mandiri, proses kita berpikir tidak sampai ke situ. Tapi ketika melihat kemajuan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur seperti di Cina yang bisa membangun jalan itu dalam hitungan hari sekian ribu kilometer, itu membuat peradaban atau perubahan budaya teknologi yang sangat tinggi yang mempengaruhi kehidupan negara-negara di dunia. Ya. Kemudian meningkatkan masalah bersama. Jadi dengan interkoneksi antar negara ini, di antara negara-negara Asia dengan cepat memahami permasalahan yang kita hadapi, ya. Melalui Google Map kita tahu wilayah-wilayah kita terjangkau dengan cepat, bisa mengawasi dengan cepat, bisa juga melakukan hubungan bilateral di bidang keamanan dan ketertiban negara dengan menggandeng negara-negara terdekat, bahkan dengan mendatangkan fasilitas-fasilitas keamanan dari negara-negara maju. Nah, itu bisa dilakukan dalam hitungan waktu yang singkat, ya. Sehingga kita bisa melakukan diskusi-diskusi publik menangani kehancuran peradaban, ya, perubahan iklim, ya, bencana dan juga peperangan dan seterusnya. Dalam waktu singkat kita bisa melihat perkembangannya di media. Kemudian kita jelaskan tentang penyebab pendorongnya globalisasi. Globalisasi didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, akses ilmu pengetahuan yang mendalam, permudahan dan percepatan transportasi, serta kehadiran perusahaan multinasional yang mempengaruhi ekonomi nasional. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, kemajuan ilmu pengetahuan, ya, riset dan teknologi, kita bisa meneliti di seluruh dunia dengan berada di tempat kita sendiri. Jadi terkait dengan apapun jenisnya, apakah transportasi, teknologi dan sebagainya. Demikian juga berkaitan dengan bangunan ekonomi multinasional yang sangat berpengaruh juga pada ekonomi nasional kita. Kemudian terjadinya banyak kerjasama internasional yang memudahkan terjadinya transaksi keuangan sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai negara. Jadi industrinya bisa bekerja sama atau kolaborasi atau kooperasi antar pengusaha di negara-negara, antar negara. Bisa juga penyediaan lembaga keuangannya juga bisa kita melakukan kerjasama. Mudahnya dalam bepergian atau mengirimkan barang meski terpisah jarak yang sangat jauh. Jadi transportasi udara, ya, laut sangat mendekatkan hubungan antar negara. Jadi transportasi dengan kapal cepat, di udara dengan kapal udara cepat, ya, termasuk juga teknologi yang mendukung perkembangan daripada transportasi ini. Terbuka dalam bidang ekonomi sehingga terjadi perdagangan global yang menyebabkan berbagai produk saling bertukar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pembelinya juga demikian. Jadi bisa Anda berada di satu tempat, misalnya di Buleleng, bisa menjual sesuatu itu sampai ke beberapa negara di luar sana yang percaya pada produk kita. Tentunya yang bisa bersaing itu adalah produk-produk yang memiliki kualitas dan dibutuhkan oleh konsumen yang ada di beberapa negara. Nah, kita lanjutkan dengan dampak. Yang pertama adalah saya kebetulan di sini dampak negatifnya, ya. Yang pertama saya sampaikan, informasi begitu berkembang dan sulit dilakukan pembatasan dan tidak bisa disaring. Jadi apabila negara-negara dengan individu masyarakatnya yang sangat tidak dibekali dengan kemampuan teknologi dan menyaring informasi,
maka mereka akan terpapar, cepat tersulut ya. Dalam bidang ekonomi bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, dalam bidang politik bisa menimbulkan kekacauan negara apabila salah menerima informasi. Munculnya pemusatan kekuasaan di tangan penguasa. Nah, sekarang ini yang banyak menguasai negara-negara berkembang adalah negara-negara ya adidaya yang memiliki kemampuan teknologi dan manajemen. Jadi di situ tidak lagi senjata sebagai ukuran negara adidaya, tetapi sekarang ini adalah yang mampu menguasai teknologi dan informasi, sehingga ekonomi seolah-olah digerakkan oleh negara-negara bersangkutan. Jadi kalau mereka sudah memboikot secara ekonomi, maka negara-negara yang ingin diboikot itu akan menjadi sangat lemah di bidang ekonomi. Termasuk juga para penguasa di dalam negeri. Jadi kalau dia menguasai teknologi, ekonomi dan politik, maka kekuasaan mereka akan sulit dibatasi dengan penerapan teknologi dan informasi yang tidak seimbang. Jadi di satu sisi propaganda dilakukan oleh para penguasa dengan cepat, di sisi lain masyarakat tradisional, konvensional dan rendah teknologi tidak bisa menyerap daripada informasi yang diberikan oleh penguasa. Hingga tetap orang-orang lemah di bidang teknologi akan menjadi sasaran empuk bagi para penguasa. Kemudian membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, yang pada akhirnya nanti ketika saudara tidak mampu mengikuti perkembangan globalisasi atau negara tidak mampu mengikuti perkembangan globalisasi, mereka akan menolak pengaruh globalisasi dengan tidak mengikuti perubahan-perubahan restrukturisasi birokrasi. Jadi istilahnya kalau individu itu ngambul gitu ya ngambek terhadap perkembangan teknologi kalau kita bandingkan dengan individu, sehingga mereka tidak menyesuaikan. Akhirnya mereka sendiri yang terdesak dan tidak bisa bergaul di dalam percaturan dunia. Merebaknya nilai-nilai politik barat. Jadi daya pemikiran rasional dan masuk akal dari negara-negara barat akan memicu perkembangan peradaban politik di negara-negara berkembang. Jadi tanpa mereka berpikir panjang, yang penting rasional, meskipun mereka melampaui budaya adat istiadat yang berkembang di negara mereka. Ya banyaklah perilaku-perilaku yang aneh, meniru orang-orang barat, tetapi mereka masih berada di lingkungan tradisional, ya, sehingga bisa terjadi semacam kelucuan atau juga bisa menjadi rebelian, ya, terlihat sebagai pemberontak di negara sendiri, di daerah sendiri, ya. Kemudian meningkatnya nilai-nilai politik individu. Nah, orang-orang yang sudah memahami di bidang politik globalisasi, mereka mencermati teori global, apakah misalnya transparansi, ya, akuntabilitas, ya, responsibilitas dan seterusnya. Dengan cepat mereka mempraktikkannya, dengan cepat mereka akan memiliki nilai-nilai secara individu yang dianggap berkualitas dalam percaturan dunia. Munculnya perilaku konsumtif. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi secara ekonomi kita belum siap memproduksi sesuatu yang berharga yang bisa dibeli oleh negara lain. Akhirnya kita baru bisa membeli dan tidak peduli dengan potensi yang kita miliki. Ya, padahal di wilayah kita ada sesuatu yang bisa kita olah, tetapi karena kita berpikir global, kita ingin makanan cepat saji dan sebagainya, ya, contohnya. Padahal kita bisa mencari bahan-bahan makanan yang tradisional, yang ramah lingkungan, ya, kemudian tidak berbahaya dengan kesehatan. Tapi karena makanan-makanan cepat saji disediakan secara mengglobal dan menurut pemikiran Anda lebih murah dibandingkan kita membuat sendiri, gitu ya, sehingga kita lebih memilih sesuatu yang memang disajikan secara cepat,
apalagi menarik ya, yang belum tentu bisa kita katakan sehat bagi tubuh kita. Termasuk juga barang-barang elektronik ya. Barang-barang yang belum sedianya kita bisa menggunakan secara baik, kita sudah beli dengan menjual aset yang tidak sedikit ya. Jadi Anda bisa bayangkan kita bisa menjual aset tanah untuk membeli sesuatu kesenangan yang barangkali tidak bersifat sepadan aset yang kita keluarkan dengan barang yang kita beli ya. Kemudian mengikis kebudayaan lokal, menghilangkan tradisi. Jadi kaula muda mestinya kita berhati-hati seperti tadi, segera menyesuaikan budaya lokal kita yang sudah tidak kedap, lalu memilih budaya-budaya kita yang adiluhung, mensandingkan dengan budaya-budaya yang muncul atau datang dari luar, sehingga kita bisa melakukan saringan dan penetrasi terhadap budaya-budaya dari luar. Ini malah kalau kita sudah bisa memilih budaya yang terbaik atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita yakini baik, kemudian disesuaikan dengan dunia global, supaya mereka sendiri yang datang ke sini menyesuaikan diri dengan budaya kita, sehingga menambah nilai dan penguatan terhadap budaya kita. Tapi kalau keterlambatan, jadi Anda akan menjadi konsumtif budaya orang yang belum tentu bisa kita gunakan di sini, gitu ya. Jadi misalnya contoh ketika kita memahami, contoh sederhana saja teknologi pertanian, katakan begitu. Jadi berbondong-bondong kita untuk studi banding ke daerah yang maju pertaniannya, hingga lalu kita terapkan di wilayah kita. Itu teknologi yang barangkali sebagian besar mubazir, karena kondisi di tempat saudara studi banding itu sangat berbeda dengan wilayah kita. Contohnya misalnya kalau kita studi banding di daerah Bogor, itu daerah pertanian yang bagus, sumber airnya bagus, mungkin juga termasuk budaya petaninya berbeda. Lalu kita terapkan di Buleleng ya, airnya yang jarang ya, kemudian petaninya sambilan ya, mungkin tidak akan pernah berhasil berapapun kali saudara-saudara melakukan studi banding ya. Karena lahan petani itu memang harus dipastikan ajak dalam memelihara lahan pertaniannya, kondisi iklim dan perkembangan struktur tanah juga perlu dilihat ya, apakah cocok teknologi yang dikembangkan di daerah lain itu untuk kita kembangkan di sini. Salah satu contoh seperti itu ya, termasuk juga tradisi-tradisi budaya ya. Jadi apakah serta-merta kita memakai pakaian bikini masuk ke pasar ya, karena Anda melihat budaya itu bagus di dalam film-film, mungkin film barat, film India kan gitu ya, lalu Anda memakai pakaian bikini ke pasar, jadi nanti banyak orang menonton, Anda sendiri menjadi malu gitu kan ya. Ini persoalan-persoalan yang mungkin sesuatu yang barangkali belum bisa dicerna secara baik. Kemudian mempertinggi kesenjangan sosial dan mendorong potensi kriminalitas. Jadi ketika globalisasi ini bisa dipahami dan dikejar oleh kelompok pemegang ekonomi tertentu, maka dia akan semakin pesat perkembangan aset dan ekonominya. Di sisi lain, masyarakat yang tidak bisa mengikuti akan semakin jauh, baik secara ekonomi, sosial maupun budayanya. Jadi dalam kondisi sekarang ini ada penduduk yang berpenghasilan sampai di atas 1 miliar dalam 1 bulan. Ada juga penduduk yang berpenghasilan 500.000 ke bawah dalam 1 bulan. Ini persoalan yang ditimbulkan ketika kesenjangan arus globalisasi ini tidak dipahami oleh para pemegang birokrat. Tugas dari pemerintah melalui birokrasinya adalah untuk menjaga gap antara kekuasaan ekonomi tinggi dengan ekonomi yang lemah itu, supaya tidak terlalu jauh ya. Meskipun kita sering melihat
dari laporan-laporan ekonomi kelihatan kesenjangannya itu sangat tipis dari laporan-laporan yang diberikan oleh laporan pemerintah. Tetapi secara nyata kita bisa melihat ya, orang yang tidak makan sehari-hari banyak ya terjadi, tetapi orang yang sangat kaya luar biasa sering ditampilkan di televisi juga ada. Jadi inilah ketika perhitungan-perhitungan ekonomi secara global dilakukan, maka yang kecil yang besar penghasilannya itu dibagi merata jumlah penduduk sehingga terlihat pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan per kapita masyarakat itu menjadi sama atau merata kan gitu ya. Tidak terjadi kesenjangan yang signifikan. Tetapi senyatanya kita bisa melihat di masyarakat ya, kalau kita lihat terjun ke desa-desa itu sangat berbeda sekali kondisinya. Ya. Ada masyarakat yang masih belum bisa makan ya 3 kali sehari ya, apalagi berganti pakaian ya. Bahkan ada yang tidak punya rumah, tapi ada yang lain di sisi lain menampakkan dirinya memiliki sesuatu yang sangat mewah dan sulit dikejar oleh kelompok lain ekonomi lemah. Nah ini ke depan globalisasi ini akan semakin meninggikan kesenjangan ketika negara tidak mampu melalui birokrasinya mengantisipasi pemerataan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menumbuh kembangkan dan mengantisipasi pengaruh globalisasi. Yang sebenarnya globalisasi itu adalah peluangnya positif adalah justru memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk bersaing dan berkompetisi di dunia internasional. Sehingga peluang untuk menambah ruang kerja itu semakin meningkat ya. Sehingga banyak orang yang bekerja di luar negeri dengan mudah ya. Tapi tidak banyak orang yang bisa mengikuti jejak itu ya. Sebagian besar penduduk masih bersifat tradisional dan tidak bisa mengikuti perkembangan arus global. Nah, kemudian rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Jadi kita melihat setiap saat pemanasan global terus meningkat ya. Banyaknya dipertontonkan di dunia global itu kerusakan-kerusakan lingkungan yang dilakukan secara cepat dalam rangka mengeksploitasi sumber-sumber daya alam ya, perkembangan industri untuk mengikuti keinginan manusia yang sifatnya canggih ya, dan mereka bisa atau mampu membuatnya sehingga mereka tidak lagi memperhitungkan keamanan atau perlindungan terhadap lingkungan hidup ya. Teknologi-teknologi yang diciptakan banyak justru merusak alam semesta. Ya, pabrik-pabrik yang diciptakan tidak disertai dengan pengolahan limbah dengan baik, pengolahan asap dengan baik dan seterusnya. Padahal untuk mengantisipasi kebutuhan manusia terus didirikan pabrik-pabrik baru supaya bisa memenuhi kebutuhan manusia di seluruh dunia. Kenapa mereka butuh? Karena mereka diberikan informasi yang cukup menggiurkan. Sehingga dulunya hanya sedikit orang yang ingin ya, memenuhi pakaian bagus, memenuhi alat-alat kecantikan, itu sedikit karena perkembangan komunikasi informasi sangat terbatas. Mereka hanya berkutat di lingkungan tradisional. Jadi memakai bahan-bahan tradisional yang ada di sekitarnya untuk membuat alat kecantikan dan seterusnya. Tapi karena tampilan di dunia sedemikian rupa sehingga mereka mencari, menjelajah melalui situs-situs untuk mendapatkan bahan-bahan yang diproduksi secara pabrikan. Nah, inilah yang membuat kerusakan lingkungan semakin tinggi, eksploitasi tempat-tempat alam untuk tempat wisata, ya, selfie dan sebagainya juga menimbulkan kerusakan, menimbulkan sampah di mana-mana. Inilah yang membuat harus berpikir ulang bagaimana bisa menyelamatkan lingkungan ketika globalisasi ini berkembang.
Tadi sudah disampaikan potensi kriminalitas dan terjadinya kejahatan transnasional. Jadi tidak saja faktor ekonomi bisa melintas negara, tetapi juga kejahatan transnasional yang sudah melibatkan senjata, ya, kemudian jejaringan yang bisa merambah kepada ke seluruh pelosok negeri. Tidak saja di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Nah, kemudian baru saya sampaikan tentang dampak positifnya. Jadi sebenarnya kita dengan adanya globalisasi dibantu oleh teknologi informasi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dari sistem politik barat. Ketika kita memiliki filtrasi yang bagus, maka budaya-budaya barat tidak memusnahkan budaya kita, tetapi memperkuat budaya kita. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya sistem gamelan, gong, ya, nanti ada budaya barat, nanti ada kolaborasi antara musik barat dengan musik Bali, tanpa menghilangkan musik Bali, tetapi memperkaya musik Bali dengan kolaborasi musik-musik barat, sehingga menjadi suatu tontonan menarik baru. Kemudian ditambah dengan gerakan, kolaborasi gerakan, ya. Itu contohnya, termasuk juga di bidang tata kelola ekonomi. Adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati HAM. Jadi mulai dikenal hak asasi, ya, mulai dikenal perlindungan anak, ya, KDRT dan sebagainya. Kalau dulu mungkin memukul anak atau memukul istri itu menjadi hak, ya, orang tua atau suami. Jarang terjadi kasus hukum. Tetapi sekarang sudah mengglobal, itu bisa ditonton oleh dunia luar, ya, bisa dipersalahkan kalau pengadilan kita tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan KDRT atau pelecehan terhadap anak. Jadi ini sudah mulai. Dengan adanya globalisasi, hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif itu menjadi meningkat, ya. Kemudian juga kasus-kasus korupsi mulai meningkat karena mereka sekarang ini mungkin saja teknologinya semakin canggih sehingga orang-orang yang melakukan korupsi cepat kentara, ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan cepat kentara melalui teknologi dan informasi. Mengangkat nilai-nilai universal, isu kesetaraan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan lain-lainnya sudah mulai digaungkan. Tidak saja digaungkan di parlemen, tetapi juga di gerakan masyarakat akar rumput, ya, di demonstrasi, ya, kemudian di sekolah-sekolah sudah digaungkan bagaimana nilai kesetaraan, gender, ya, demokrasi, keadilan, dan seterusnya. Kemudian memungkinkan saling mengenal perbedaan budaya, agama, aturan, norma-norma di antara negara-negara di dunia, termasuk juga masyarakatnya. Jadi kita mudah mempelajari orang asing, misalnya dari Inggris, bagaimana kalau kita menyambut tamu orang-orang dari negara itu, dari Belanda bagaimana kita menyambut, termasuk juga mereka datang ke sini mempelajari wilayah kita. Kalau datang ke Bali apa saja ada, ya, termasuk juga budaya-budaya apa saja ada, tarian apa saja ada, bagaimana kesopanan masyarakat sampai pada biayanya. Sehingga kita sulit sekali untuk melakukan para guide itu sulit untuk memanipulasi, ya, di bidang pembayaran mereka karena mereka sudah membaca sendiri sebelum mereka datang ke sini, ya. Jadi sehingga memang betul-betul arus globalisasi ini memberikan era keterbukaan bagi semua orang, ya, termasuk juga turis, termasuk juga pebisnis, termasuk juga para aparatur negara di negara-negara lain, ya, sehingga tahu, bahkan juga tahu lintas wilayah, berapa luas wilayah, ya, kemudian juga bahkan sampai ke faktor-faktor keamanan bisa bocor karena transglobalisasi ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dari dampak globalisasi
yang lain menurut Firly ya. Yang pertama, meningkatkan peran pemimpin visioner untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dari sisi birokrasi kita akan melihat prospek ke depan itu bagaimana dengan adanya globalisasi. Jadi akan banyak pemimpin-pemimpin yang visioner meniru gaya pemimpin negara-negara maju semacam Obama itu ya. Gaya kampanyenya termasuk program-programnya ya. Jadi pemimpin yang mampu menyeimbangkan seluruh kepentingan masyarakat, yang mampu memberi arah kebijakan pembangunan, yang mampu menjadi agen perubahan, mampu menjadi juru bicara yang baik ya. Jadi baik bicara dengan masyarakat atau mewakili negara di percaturan internasional ya. Tidak saja bisa bahasa Inggris, juga dia tahu adat budaya atau perkembangan ekonomi nasional untuk diperjuangkan di dunia internasional, di mana negara pantas untuk dilakukan perjuangan itu. Misalnya kalau bidang perminyakan, mungkin kita bekerja sama dengan negara mana ya. Kalau bidang industri, kita mungkin bekerja sama dengan Cina itu, sampai prospek-prospek begitu para pemimpin itu tahu ya. Termasuk juga masyarakat, dia tahu budaya-budaya yang berkembang di masyarakatnya sendiri ya. Masing-masing desa memiliki ciri yang berbeda, memiliki industri kerajinan tangan yang berbeda, budaya yang berbeda, nilai-nilai yang diunggulkan dan seterusnya. Pemimpin juga menjadi pelatih dan guru yang baik bagi anggota organisasinya maupun masyarakat. Jadi dia menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan arahan, pembinaan, menjadi guru, panutan dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena pemimpin itu melalui teknologi dan informasi sekarang ini banyak belajar dan mudah belajar kalau mau. Ya. Jadi semua tersedia di situ. Bagaimana dia mengakses informasi ekonomi, informasi politik, perkembangan dunia, perkembangan perdagangan, termasuk juga perkembangan dunia spiritual. Ya, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang mumpuni kalau mau belajar di dalam kondisi dunia global sekarang. Pembangunan ekonomi kreatif berbasis iptek dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dan ada pendapatnya Latif ya, bahwa dengan globalisasi kita bisa membangun ekonomi kreatif yang berbasis iptek ya. Jadi meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM. Jadi SDM-nya bisa belajar jarak jauh. Jadi kalau Anda ingin membuat industri perkapalan, industri perikanan, industri pertanian, jadi kita tidak perlu belajar jauh-jauh. Ya, kita lihat melalui video-video ya. Kemudian kita ciptakan lab-labnya untuk mengkaji bidang pertanian, bidang perikanan. Dengan mudah kita belajar untuk menciptakan industri-industri baru. Penyedia modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Tidak saja dalam negeri, juga bisa bank-bank luar negeri, asuransi luar negeri dan seterusnya melalui akses informasi yang disediakan oleh teknologi. Meningkatkan kemampuan pemasaran. Jadi jika Anda punya produk-produk yang spesifik ya, langka, menarik, Anda pasarkan saja melalui media online. Dengan menyebutkan ciri-cirinya, karakteristiknya, fiturnya, gambarnya ditampilkan di situ, harganya, lokasinya, maka orang tertarik itu akan ribuan membaca. Di antara 1000 itu pasti ada yang menarik, ada yang tertarik untuk membeli. Kemudian meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Jadi ketika Anda ingin belajar meningkatkan manajemen keuangan, Anda bisa belajar melalui teknologi informasi ini. Jadi apa yang Anda ingin tingkatkan sangat mudah kalau Anda mau belajar. Ya. Tidak hanya berkutat pada kehidupan sehari-hari yang tidak kreatif, tradisional dan tidak berkembang. Ya. Globalisasi terjadi ketika diterapkan
informasi sosial global baru yang ditandai oleh diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade, jadi pasar bebas ya, yakni dengan berhasil ditandatangani kesepakatan internasional tentang perdagangan di Maroko ya, merupakan perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan GATS ya, General Agreement on Trade and Trade. Jadi kita tidak bisa menolak secara nasional itu perdagangan bebas ini ya. Jadi tidak bisa membatasi orang mau berdagang di negara kita, sebaliknya tidak bisa membatasi para produsen negara kita untuk berjualan ke negara-negara lain. Meskipun nanti kita bisa membatasi atau negara bisa membatasi melalui cukai atau pajak perdagangan, pajak keluar masuk barang dan seterusnya ya. Kemudian dampak globalisasi terhadap governance dan praktik birokrasi. Yang pertama, perubahan signifikan dalam layanan publik yang mengacu pada perkembangan layanan di negara-negara maju ya, jadi ini keuntungan kita. Sekarang kantor-kantor kita mulai bagus ya, sistem informasinya bagus, tampilan pegawainya semakin menarik ya, karena mereka mengikuti gaya-gaya di perkembangan negara-negara maju. Penataan ruang kerjanya semakin menarik dan bagus, membuat betah para pegawainya datang ke kantor dan orang yang dilayaninya. Secara sosial, budaya, ekonomi, politik terkait dengan pelaksanaan demokrasi politik. Jadi introdusir informasi di dunia global itu sering sekali mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Sehingga nanti jangan heran saudara bisa melihat kerusuhan di Jakarta atau demo di Jakarta bisa besoknya bergerak di seluruh Indonesia. Demo di luar negeri sana bisa juga mempengaruhi demo di beberapa kedutaan di seluruh dunia. Nah, ini persoalan-persoalan yang dibicarakan adalah masalah demokrasi dan hak-hak rakyat yang dikangkangi oleh para penguasa di bagian negara manapun ya. Jadi itu kenapa di seluruh dunia bisa demo, karena di setiap negara ada warga negara bersangkutan. Misalnya negara A terjadi kekacauan politik di situ, maka di beberapa negara juga ada perwakilan delegasi atau yang setiap negara ada itu memiliki perwakilan ya, ambasador di setiap negara ya. Jadi misalnya Prancis itu di wilayah kita ada kantor perwakilan untuk warga negara Prancis ya, sehingga konsultan ya. Jadi ambasador di setiap negara ada. Nah, kemudian juga atau duta besar ya, untuk perwakilan kalau warga negaranya mengalami masalah ya. Nah, kemudian civil society, penghargaan terhadap hak asasi manusia, sistem komunal dan kearifan lokal. Nanti ini sangat berkait sekali dengan sound governance di bawahnya yang akan saya jelaskan berikutnya ya. Kemudian juga dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Jadi perlakuan terhadap lingkungan ya semakin arif karena kita meniru negara-negara maju ya. Bagaimana dia memperlakukan sampah, bagaimana dia memelihara hutannya, bagaimana dia memelihara suakanya ya, tanaman-tanaman langkanya, memelihara sumber-sumber air, termasuk juga pemeliharaan kesehatan masyarakat. Jadi kita meniru perkembangan di negara-negara maju yang sudah pencapaiannya pada tahap peningkatan kesehatan dan penyelamatan lingkungan. Kemudian demikian juga di pertahanan dan keamanan ya. Jadi kalau negara tetangga meningkatkan pertahanan keamanan melalui pembelian senjata, itu mungkin negara kita akan berpengaruh. Kita juga harus meningkatkan dalam penguatan persenjataan ya. Kalau negara lain mengadakan hubungan bilateral, maka kita berusaha untuk ikut hubungan bilateral untuk menjaga
kawasan dan wilayah keamanan kita. Jadi itulah perkembangan yang sangat pesat berdasarkan arus globalisasi. Kemudian kita lanjutkan detail mengenai sound governance ya. Jadi perkembangan yang terakhir setelah good governance, yang notabene good governance itu menekankan pada perhitungan-perhitungan matematis seperti terkait dengan produktivitas, efisiensi, akuntabilitas ya, yang banyak meniru gaya New Public Management ya. Ternyata itu banyak persoalan-persoalan yang dipaksakan berlakunya untuk dicapai, sehingga nanti terjadi eksploitasi terhadap SDM, eksploitasi terhadap nilai-nilai yang ada di kearifan lokal untuk menuju pada pemaksaan nilai-nilai global ya. Jadi yang sebenarnya masyarakat itu belum menguasai benar bagaimana untuk berpikir efisiensi. Ya, misalnya terkait masalah kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya. Ya, kita sering sekali mengeluarkan banyak energi, tetapi hasil yang nampak secara material mungkin tidak nampak ya. Itu secara pemberlakuan birokrasi itu dianggap pemborosan ya. Jadi upacara-upacara di kantor ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bersifat seremonial dianggap pemborosan oleh teori good governance. Nah, sekarang kita bicara sound governance yang lebih mendalamkan lagi bagaimana supaya juga memperhatikan standar nilai lokal, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam birokrasi pemerintah. Nah, di sini dijelaskan bahwa good adalah sound menggantikan goods adalah dalam rangka penghormatan terhadap kenyataan keragaman atau diversifikasi. Bahwa di dalam kantor banyak di birokrasi kita itu banyak orang yang bekerja memiliki nilai-nilai yang berbeda, memiliki kepentingan-kepentingan berbeda, tidak bisa disamakan dalam rangka mengejar efisiensi birokrasi ya. Saat istilah good yang dipakai, maka di dalamnya terjadi pemaksaan standar nilai. Berbagai proyek dari World Bank, ADB, dan UNDP tentang good governance juga memiliki alat ukur matematis tentang indikator good governance ini. Ya. Kemudian konsep sound itu bisa diartikan layak, pantas, atau ideal dalam konteksnya. Sound government pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana negara atau pemerintah harus ditata sesuai dengan kebiasaan budaya dan konteks lokal. Nah, kemudian tentu ukuran universal tentang kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak dasar harus tetap ditegakkan. Ya, jadi pencapaian nilai-nilai tradisional tidak mengurangi tujuan universal kesejahteraan masyarakat. Ya. Sound government lebih luas daripada konsep lain dewasa ini dengan memasukkan global dan internasional dalam tubuh pemerintahan. Tadi sudah menghargai kearifan lokal, suasana tradisional masyarakat, sekarang juga harus memperhatikan suasana global internasional. Jadi menurut kaedahnya sebaiknya apapun teknis dan pandangan good governance harus dapat diseimbangkan. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih rasional dan masih dalam sistem nilai untuk menanggulangi konflik dan rintangan asing. Sound government juga berdasarkan dengan nilai-nilai konstitusional dan lebih tanggap atau peka terhadap norma-norma internasional. Jadi mereka selain kearifan lokal, yang menjadi kiblat adalah juga nilai-nilai perkembangan dunia internasional. Sound government dianggap terlalu fokus pada 3 komponen, yaitu negara, civil society, dan swasta. Jadi maksudnya good governance ya. Good governance kemarin kita membicarakan hanya 3 serangkai. Pemerintah, swasta, dan
warga negara. Nah, dengan munculnya sound governance yang digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konstitusional, organisasi, administrasi manajerial dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan dengan bagian pemerintahan dalam cara yang independen dan mandiri. Jadi meskipun kita berkiblat kepada negara-negara internasional, bagaimana sedapat mungkin satu negara itu memberi pengaruh terhadap rasionalitas internasional. Jadi bukan hanya negara kita saja yang bisa didikte, tapi kita sekali-sekali melakukan expand nilai-nilai terhadap dunia internasional. Ini hanya bisa lakukan kalau negara kita mandiri. Setiap warga negaranya memiliki kualitas mampu menyesuaikan budaya-budaya lokalnya untuk melakukan expand terhadap negara-negara maju di dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita tidak kalah. Contoh misalnya, masyarakat kita dengan kondisi yang minim masih bisa bergembira. Masih bisa membantu orang lain melalui kegiatan suku duka, padahal secara ekonomi mereka minim. Tapi kalau negara-negara maju, ya individu dilepas gitu, tanpa digaji oleh negara, dia bisa protes dan demo. Ya. Jadi sebenarnya kita memiliki nilai mandiri yang luar biasa, nilai gotong royong yang luar biasa, nilai kekeluargaan yang luar biasa. Sekarang nilai gotong royong dan kemandirian yang luar biasa ini transformasikan dalam bentuk teknologi dan informasi menjadi peradaban yang sangat kuat, barangkali yang akan sangat ditakuti oleh negara-negara maju di dunia lainnya. Jadi orang-orang kita pergi ke luar negeri tanpa bekal apapun ya. Jadi tidak digaji oleh pemerintah. Ya, mereka bekerja di luar negeri dengan bekal sendiri ya. Sedangkan kalau negara-negara maju konon itu ya, kalau belum mendapat pekerjaan digaji oleh negara. Jadi sebenarnya kita lebih mandiri dari mereka kan gitu ya, dari sisi sosial budaya. Mungkin dari sisi penguasaan teknologi dan kemampuan iptek mungkin mereka lebih ya. Nah, ini kalau bisa dipadukan, maka kita akan menjadi sumber daya yang sangat kuat ya. Nah, kemudian sound government adalah konsep tata pemerintahan yang santun secara epistemologis karena ia membuka ruang dialog yang sangat luas bagi keragaman ide dan praktek tentang makna demokrasi untuk muncul ke permukaan. Jadi memberikan setiap orang untuk melakukan demokrasi. Ya. Upaya merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat secara domestik dengan mengabaikan peran aktor internasional adalah pengingkaran atas realitas global. Jadi kalau kita tidak memperhatikan perkembangan dunia internasional, maka kita mengingkari dunia global ini. Maka negara kita akan tersisih dan keluar dari peradaban dunia. Barangkali kita harus kembali kepada persoalan-persoalan kemampuan negara, termasuk juga individu. Kalau kita tidak memahami atau bersepakat atau berdamai dengan teknologi informasi, maka kita akan menjadi masyarakat yang tersisih dari pergaulan ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, kemudian karakteristik sound governance. Jadi ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama, lebih komprehensif daripada konsep lain yang ditinjau sebelumnya dan berisi elemen government global atau internasional yang penting. Berikutnya berisi fitur normatif dan teknis dan rasional dari good governance. Jadi konsep-konsep good governance ini masih berlaku di dalam sound governance. Kemudian memiliki karakteristik kualitas governance
yang lebih unggul daripada good governance dan dianggap jelas secara teknis, profesional, organisasional, manajerial, politik, demokrasi, dan ekonomi. Jadi kualitasnya lebih tinggi daripada good governance. Memiliki kecocokan dengan nilai konstitusi dan respon kepada norma, aturan, dan rejim internasional. Jadi kalau kita harus melakukan perubahan atau transformasi ke sound governance, karena ini akan lebih dapat beradaptasi dengan konstitusi dunia internasional. Jadi apakah negara kita mau perdagangan internasional ya, mau hidup dalam politik internasional ya, kemudian juga dalam pergaulan-pergaulan lain ya. Apakah bidang keagamaan, bidang budaya, dan seterusnya. Karena kita hidup dan mati dari situ. Contoh misalnya kalau pariwisata di Bali tidak berhubungan dengan internasional, mau kita jual kemana? Ya, seperti sekarang misalnya pandemi, pariwisata tidak laku, tarian kita mau jual kemana? Ya, kemudian hasil kerajinan tangan mau jual kemana? Nah, inilah mengintrodusir kearifan lokal untuk bisa menunjang kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian memiliki sistem administrasi yang efektif dan efisien. Nah, itu sudah pasti karena kualitasnya di atas good governance. Kemudian kita bicara soal aktor. Ada 4 aktor di sini. Ya. Membangun inklusivitas relasi politik antar negara. Ya, jadi antar negara. Jadi sudah negara tidak saja bergaul dengan masyarakatnya dan swasta yang ada di dalamnya, tetapi sudah bergaul dengan masyarakat dan swasta di dunia internasional. Ya. Jadi civil society-nya tidak hanya di masyarakat kita, bisnismennya tidak hanya di masyarakat kita, tapi juga sudah di dunia internasional. Kekuatan internasional yang mencakup kerjasama global, organisasi dan perjanjian internasional. Jadi ini sudah diperkuatkan dengan perjanjian-perjanjian atau perjanjian perdagangan internasional, ya, zona keamanan wilayah internasional, zona laut bebas dan seterusnya, semua didasarkan pada konstitusi internasional yang tidak bisa dilanggar, ya. Dan banyak sekali peraturan-peraturan internasional yang harus dipatuhi oleh negara, termasuk juga individu-individu, civil society maupun para pengusaha harus mematuhi peraturan-peraturan internasional jika mereka ingin bergaul di bidang ekonomi dengan pihak-pihak internasional. Kemudian komponen sound governance, apa ya komponen yang harus dikembangkan di situ? Ada reformasi struktur, ya. Jadi kita harus mengikuti perubahan yang bisa disesuaikan dengan dunia internasional, bagaimana bergaul dengan dunia internasional untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Jangan malah sebaliknya, ketika kita bergaul dengan dunia internasional, malah kita yang didikte yang pada ujungnya adalah mensengsarakan rakyat sendiri, ya. Prosesnya diikuti menggunakan teknologi, nilai-nilai yang berkembang seperti hak asasi, ya, persamaan derajat, ya, kemudian gender, keadilan, HAM dan seterusnya. Kita harus kembangkan juga. Kemudian kembangkan, hargai dan gali kembali apa-apa yang perlu diperjuangkan di nilai-nilai kita yang sepadan dengan nilai-nilai internasional. Kebijakan harus didukung, kebijakan menyeluruh tidak saja dilakukan di pusat atau di Jakarta, tapi juga sampai ke tingkat daerah, sehingga nanti payung kebijakan nasional itu bisa memayungi daerah manakala mereka melakukan kerjasama dengan dunia internasional, termasuk juga manajemen, pengaturan, ya, manajemen keuangan, SDM, ya, tata kelola pemerintahan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan dimensi sound governance. Proses tadi sudah saya jelaskan, struktur juga sudah saya jelaskan, kondisi dan nilai juga, konstitusi juga.
Jadi ada 10 hal yang harus diperhatikan: organisasi dan institusi, keterlibatan negara, ya, keterlibatan institusi dalam pergaulan internasional, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor harus mengglobal juga. Jadi dalam tataran kebijakan sound governance ini harus meranah semua aspek kehidupan masyarakat. Ya, yang banyak jenisnya, diversifikasinya banyak. Yang berikutnya adalah kekuatan internasional atau global, yang melibatkan kekuatan internasional. Jadi bagaimana, termasuk juga SDM kita, bagaimana negara ini menciptakan SDM yang mampu berkompetisi di dunia internasional. Sehingga pemerintah ketika membutuhkan SDM itu mampu untuk digerakkan secara internasional. Kemudian kekuatan wilayah, kekuatan sumber daya alam dan sebagainya yang harus digali terus, mana-mana yang bernilai internasional, yang bisa dikuatkan, yang bisa dikembangkan atau diproduksi atau expand ke dunia internasional. Jadi mulai kita dipengaruhi oleh dunia global untuk menggali struktur-struktur dan potensi yang berada di wilayah kita, termasuk SDM dan sumber daya alam. Kalau dia masih sifatnya tidak mampu bersaing, dibuat dia mampu bersaing secara internasional. Termasuk juga bahan-bahan yang dimiliki di alam semesta kita. Contoh misalnya, kalau kita menjual kayu gelondongan tentu tidak bisa bersaing di dunia internasional. Dia harus ubah menjadi ukiran, ya, model apa gitu ya, yang disukai oleh negara-negara lain. Ya. Kemudian minyak, jangan kita jual mentahnya, kita buat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia internasional. Nah itulah. Kemudian etika dan akuntabilitas serta transparansi. Jadi ini sudah kita pahami ya, berkaitan dengan good governance, bagaimana kita bergaul di dunia internasional penuh etika, menghargai hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak lokal wilayah, ya, ketika kita bergaul secara internasional. Mereka juga kita harapkan dengan memperkenalkan sistem sosial budaya kita, mereka bisa menghargai kita secara keseluruhan, baik per unit di daerah maupun per individu masyarakat yang ada di wilayah negara kita. Jadi itulah hal-hal yang saya bisa jelaskan berkaitan dengan globalisasi. Saudara-saudara tidak lagi mampu mengatasi atau keluar atau menghindari pengaruh globalisasi. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri, belajar berkompetisi, dan belajar banyak untuk expand dan hidup di dalam dunia globalisasi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang menarik di kalangan para pembelajar yang cerdas dan mau meningkatkan diri untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri. Terima kasih.